3. Manusia Indonesia berjiwa feodal. Dalam hubungan organisasi kepegawaian masih nampak jelas para istri komandan, istri gubernur, atau istri ketua secara otomatis akan menjadi ketua Dharma Wanita. Pemilihannya bukan berdasarkan kecakapan tetapi berdasarkan feodalisme. Ciri feodal yang masih tampak di berbagai kalangan pemimpin, misalnya ingin selalu diagung-agungkan, diacungi jempol, dipuji-puji, atau dijilat. Jika ada bawahan yang berbeda pendapat, apalagi menentang perintahnya, maka dianggap berusaha menjatuhkan kedudukannya. Sifatnya kekanak-kanakan dalam memandang makna kerjasama. Contohnya, jika ada anak buahnya kebetulan tidak mengikuti satu kali rapat dinas, maka dianggap tidak setia terhadap dirinya dan menjadi catatan pribadinya dalam waktu yang sangat lama. 4. Manusia Indonesia percaya kepada tahayul. Banyak para pejabat dan para artis yang mempercayai paranormal agar dapat mempertahankan jabatannya. Para artis percaya kepada dukun agar tetap laku. Walaupun tidak percaya kepada tahayul, orang macam ini akan cenderung paranoid, yaitu ketakutan yang tidak beralasan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dengan jiwa yang paranoid, ia akan berusaha mempertahankan kedudukannya dengan mencurigai setiap orang. Kalau perlu diawasi, diwaspadai dengan ketat, diikuti gerak-geriknya, dan jika ada kesempatan akan memfitnahnya. Jiwa paranoid mudah dibaca dari karakter yang sangat ketakutan jika jabatannya hilang, dan di akhir masa jabatannya akan jatuh ke dalam lembah post-power syndrome. Selain itu, biasanya akan suka kasak-kusuk dan mencela orang lain jika ia merasa gagal meraih apa yang diinginkannya. 5. Manusia Indonesia adalah artistik. Karena manusia Indonesia sangat percaya kepada roh-roh, sukma, jiwa yang mengisi benda-benda. Karena hidupnya lebih banyak dengan naluri dan prasangka, maka ia melihat masa depan dengan cara menerawang dan melihat tanda-tanda alam yang tidak rasional. Jika mereka tidak percaya kepada tahayul, biasanya akan tetap terlihat dari kebiasaan dirinya yang selalu menggunakan simbol dan baju kebesarannya setiap hari. Cara ini merupakan wujud dari jiwa artistik yang terpendam. 6. Manusia Indonesia berwatak lemah. Manusia Indonesia kurang kuat mempertahankan keyakinannya. Jiwa lemahnya disebabkan oleh rasa takut kehilangan kedudukan dan jabatannya. Lebih baik mengorbankan keyakinan atau pendapatnya daripada harus kehilangan jabatannya. Watak yang lemah jika menjadi pemimpin tidak pernah terus terang, tidak tegas, dan selalu mengharapkan agar anak buahnya selalu mengerti terhadap keinginan dirinya. Jika anak buahnya tidak mengerti saja, tidak melakukan apa yang dikehendakinya, ia akan menggerutu dan mengomel, tetapi tetap tidak berani terus terang. Tidak menegur bawahan, tetapi meminta setiap orang agar mengerti terhadap keinginannya. Jika sudah kronis, pemimpin macam ini akan selalu tidak bisa menahan diri, berbicara bernuansa fitnah, dan cenderung berpikiran negatif kepada orang lain. Penjelasan di atas adalah wajah Indon ketika menjadi pemimpin di tanah air. Sedikit berbeda jika mereka menjadi bawahan atau pekerja kasar di negeri tetangga. Oleh karena mereka pada umumnya berpendidikan rendah, maka dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga sering keliru karena menggunakan teknologi yang canggih. Karena banyak salah, maka majikannya sering marah-marah dan meluncurlah kata-kata dasar Indon. Ciri-ciri yang disebutkan di atas apakah terbawa ke negeri jiran? Tentu saja akan terbawa. Walaupun perlu bukti penelitian yang mendalam, tetapi nampaknya akan tergambar wajah penakut dari para TKI di negeri jiran. Jiwa feodalnya tetap terpelihara, yaitu selalu merendah kepada majikannya walaupun disiksa. Banyaknya kasus penyiksaan yang dilakukan oleh majikan, tetapi umumnya gagal diproses secara adil.
Hal itu menandakan bahwa bangsa Indonesia tidak mampu melakukan perlindungan terhadap warga negaranya sendiri. Mungkin telah diusahakan oleh pemerintah Indonesia. Tetapi pertanyaan, apakah dari pihak TKI sendiri telah berusaha menjadi warga negara yang punya harga diri? Terbayang oleh penulis, dengan wajah yang lugu dan mudah ditakut-takuti, mereka sangat patuh terhadap majikannya. Kualitas bangsa Indonesia, karena baik sebagai pemimpin Indon di tanah air maupun sebagai Indon di negeri jiran, sangat tidak strategis untuk diajak berjuang dalam memelihara ketahanan nasional bangsa Indonesia. Dengan wajah hipokritnya, mereka akan menjadi koruptor ulung di dalam negeri, dan dengan watak yang lemah, mereka akan menjadi bangsa penjilat, penuh tipu muslihat, dan dalam kerangka pikirnya selalu mencari cara untuk dapat menjebak orang lain. Wajah-wajah Indon tersebut harus kita hapus dari bumi bangsa Indonesia. Jika tidak dihapus, bangsa Indonesia tidak akan memiliki kekuatan geopolitik yang strategis. Berapapun kita memiliki kekayaan sumber daya alam dan juga kekuatan militer, akan hancur menghadapi musuh yang berasal dari dalam, yaitu mereka yang berwajah munafik, enggan bertanggung jawab, feodal, dan berwatak lemah. Oleh Indon dalam negeri, bangsa dan negara Indonesia mudah sekali dijual kepada pihak asing karena mereka hanya mementingkan dirinya sendiri, mungkin keluarga dan kelompoknya semata.